Di sana. Silau sih Pak. Siap. Pak, mungkin jelaskan seminar hari ini kan untuk guru-guru khususnya ditujukan untuk ABK ya Pak. Mungkin gimana Pak? Kita melalui berbagai regulasi tentu sebagai institusi pendidikan kita sangat concern juga terhadap anak-anak berkebutuhan khusus karena sekali lagi mereka ada sebagai bagian dari republik ini. Oleh karena itulah melalui pemerintah dan kita semua, kita tidak boleh mengabaikan mereka. Justru harus kita kelola dengan baik. Karena jika kita kelola dengan baik, maka mereka akan menjadi aset yang berharga. Bila kita asah dengan baik, mereka akan menjadi emas, permata, bahkan berlian tadi. Jadi itulah universitas terbuka melirik satu hal yang di luar kebanyakan orang-orang selama ini. Jadi bahwa ternyata selama ini orang-orang hanya melihat yang normal-normal saja, yang wajar-wajar saja, yang zonanya aman-aman dan bagus saja. Nah, hari ini universitas terbuka bersama dengan Dinas Pendidikan Kota berani keluar sedikit dengan melihat bahwa ada fenomena yang unik di tengah-tengah masyarakat kita yang harus kita tangkap peluang ini menjadi sesuatu buat republik ini. Jadi itu sebetulnya maksud dan tujuan daripada pelaksanaan kegiatan seminar ini, di samping hal lain yang berhubungan dengan marketing universitas terbuka, kemudian juga lembaga desnatalis kita juga. Jadi kita perkenalkan sekaligus semua hal termasuk bahwa ini tadi ABK itu sangat kita concern melalui pemerintah kota, dinas pendidikan kota, dan juga kami sebagai lembaga pendidikan. Berarti ini salah satu kepedulian UT melalui guru ya Bu, Betul, Pak ya? kepedulian kita terjemahkan melalui tangan para guru-guru ABK yang mereka punya ilmunya. Tinggal kita asah, tinggal kita pantik sedikit, maka akan menjadi menyala abangku. Apa yang ingin ditanam Pak di guru-guru ini untuk bisa memberikan inovasi kepada Ya, ABK Pak? pemahaman inklusif itu harus kita terjemahkan secara detail dan lengkap. Jadi paripurna sekali harus kita berikan kepada guru-guru karena kita orang-orang biasa tidak akan mungkin ketika ketemu dengan ABK kita komunikasi itu susah, baik verbal maupun non verbal. Oleh karena itulah pada saat ini kita hadirkan narasumbernya Prof. Gorky Sembiring ini. Dia punya ilmu untuk itu sehingga nanti akan bisa diterjemahkan dengan mudah oleh para guru-guru ABK ini. Nah, nanti mereka lah yang akan menyampaikannya kepada anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi secara paripurna harapan kita ya seperti harapan juga Ibu PJ nanti ada produk, ada summary yang harus kita gelontorkan nanti dari hasil seminar ini, sehingga dari sisi kebijakan pemerintah Kota Palangkaraya akan mengambil kebijakan mau kita apain ini mereka ABK ini. Nah, itu penting. Pemberdayaan ya Pak ya? Pemberdayaan bagaimana, pengembangannya bagaimana. Oke Pak, yang kita tahu Bapak sebagai salah satu narasumber, apa yang nanti disampaikan kepada para guru Pak? Jadi sejak terbitnya Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ya, yang mewajibkan satuan pendidikan tidak boleh menolak anak yang masuk sekolah di sekolah formal, sekolah umum ya. Ini menjadi hal yang sedikit mengganggu ya guru. Kenapa saya bilang mengganggu? Karena apa? Banyak sekali alasan-alasan di sekolah-sekolah formal ini kan keengganan menerima anak yang berkebutuhan khusus karena penanganannya juga, pendampingannya, pembimbingannya kan agak berbeda. Makanya kami dari Dinas Pendidikan ini melihat sebagai sebuah hal yang memang harus diselesaikan. Nah, banyak memang hal-hal yang memang harus sudah dilakukan ya. Dan hari ini ada hal yang sangat penting ya. Kebetulan tadi juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Direktur UT ini bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini melewati guru ya. Ini penanganannya memang harus perlu terus dinyalakan gitu ya, diupdate. Nah, kebetulan juga narasumbernya ini merupakan narasumber yang pas sekali untuk guru-guru kita di Kota Palangkaraya ini untuk kembali ya mendapatkan update keilmuannya tentang bagaimana menangani anak berkebutuhan khusus ini. Nah, jadi pesan saya ya untuk para guru ini tentu
jangan lewatkan kesempatan ini, karena di sekolah-sekolah yang ada di Kota Palangkaraya dari jenjang SMP sampai PAUD ya, ini ada sebanyak 206 peserta didik kita yang berkebutuhan khusus, yang penanganannya sebagaimana disampaikan Pak Tommy tadi ya, memang menjadi hal yang sedikit mengganggu ya untuk para guru ya. Mudah-mudahan dengan seminar ini juga menambah semangat para guru-guru, khususnya guru BP tadi untuk jenjang SMP kan, guru SD sampai PAUD. Dari PAUD ini juga memang guru-guru yang di kelas rendah biasanya yang menjadi momok bagi mereka ya. Padahal regulasinya wajib menerima di sekolah umum. Ada sekolah khusus nggak Pak untuk ABK di Kota Palangkaraya? Ada sih sebetulnya sekolah khusus kan, SLB sekolah itu khusus ada dua. Nah, tapi Bu, untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus ini ya memang secara teorinya itu anak-anak ini dibaurkan gitu, ditempatkan di sekolah-sekolah umum hingga dia berbaur, dan itu merupakan suatu metode yang mempercepat normal gitu ya, kenormalan anak itu. Selama ini Pak, dari Dinas Pendidikan Kota sendiri Pak membijakkan ini Pak, karena ada omongan ya Pak bahwa ini kan sekolah wajib menerima telepon penolak kan Pak. Nah sementara di Palangkaraya sendiri kan lebih ada 2 tuh Pak. Nah itu otomatis Pak, kalau ada anggapan misalnya anak kebutuhan khusus itu kan misalnya ada 1 orang atau 2 orang itu berbaur dengan yang normal, kecenderungan mereka malah ini Pak. Nah itu. Ya itu untuk ini Dinas Pendidikan Kota sendiri gimana Jadi Pak? kami pun melihat fenomena ini ya, artinya keengganan guru tadi tanda petik ya, untuk menangani ini agak susah juga ya. Banyak sih guru-guru, walaupun kami melihatnya dari kacamata guru juga gitu kan, artinya mereka saling melempar gitu, oh ini bagusnya di sekolah sana memang banyak anak. Nah padahal regulasinya itu setiap sekolah ya, satuan pendidikan ini wajib menerima, tidak boleh menolak ya. Dan penanganannya pun anak yang berkebutuhan khusus dia akan normal cepat gitu ya. Ada semangat perkembangannya itu kan dia akan normal gitu ya. Ini kalau ditempatkan berbaur dengan anak-anak yang normal. Nah, cuman sekali lagi Pak, bagaimana kita juga lewat seminar ini kan juga dengan kenapa disebut dengan dari hati ya kan, memang secara khusus ya guru-guru ini juga tidak semua dia yang menjiwai untuk bisa merangkul anak, membimbing anak dengan hati itu ya. Nah ini Pak, nah itulah kemarin juga usaha Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya tahun 2022 itu kan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah, itu kan melaksanakan semacam pendidikan singkat training ya selama 6 bulan. Itu bagaimana membekali guru-guru yang tidak khusus sebetulnya ya pendidikannya mungkin pendidikan PGSD aja kan dan sebagainya, tetapi bagaimana dia punya jiwa, punya hati untuk bisa menangani anak-anak ini kan dengan baik Pak. Pak, tapi kan bukan hanya dari mindset Pak, tapi harus punya keterampilan khusus untuk guru. Itu ada nggak diadakan Pak? Nah itulah di tahun 2023 kemarin kami kan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah dan saya bisa mengklaim bahwa di Kalimantan Tengah ini satu-satunya wilayah kabupaten kota ini kan ya kami sendiri yang melaksanakan pendidikan itu, hingga guru-guru yang tadinya enggan ya, yang tadinya mungkin ragu-ragu dalam kemampuan dia menangani anak berkebutuhan khusus ini punya semangat gitu kan untuk bisa menangani, kan diberi keilmuannya ini ilmu khusus memang sebetulnya. Tapi selama ini Pak terkait regulasi kebijakan tersebut sudah adakah sekolah yang menerima menerima ABK semua itu? Saya tadi kan ada keengganan sebetulnya. Memang karena kewajiban harus menerima, tapi kan ada sekolah yang enggan, ada yang sekolah kayaknya seakan-akan wah bagusnya sekolahnya di sana. Ada yang terlampau cepat istilahnya merekomendasikan ya anak ini kan berkebutuhan khusus
direkomendasikannya kepada orang tua untuk langsung aja ke SLB gitu, karena di sekolah tidak mampu. Nah, memang ada sebagian anak ya Pak yang memang tidak wajib kita tidak menerima ya Pak, wajib menerima ya. Tapi ada juga anak yang berkebutuhan khusus ini yang memang tidak bisa diterima gitu. Contoh misalnya tunanetra. Nah, klasifikasi itu di mana sekolah ini memang langsung ke SLB dia. Anak tunarungu. Kan guru juga harus pandai ini kan, tapi nyatanya kita juga tidak punya guru khusus itu kan. Nah, yang itu memang rekomendasinya biasanya kita sarankan langsung ke SLB. Berarti ada kategori-kategori yang Ada bisa diterima dan tidak kategori-kategorinya. diterima ke SLB. Iya. Kalau praktik masih bisa. Masih bisa. Misalnya Down syndrome mungkin masih bisa. Atau dia terlampau jenius kan ada. Oh iya. Ada anak yang di sekolah-sekolah normal itu kan biasanya gini, guru-guru ngeluhnya begini. Pada saat mata pelajaran yang dia tidak senangi, dia nggak mau, nggak masuk dia. Dia bikin asik sendiri, bahkan bikin gaduh. Nah di ruangan itu, terganggu kan guru. Oh iya. Memang erat dalam penanganannya ini kita kerjasama dengan orang tua. Ada kelas parentingnya juga untuk penanganan ini. Karena apa? Wajib ada sebagian siswa yang memang wajib didampingi oleh orang tua, ataupun dia mempunyai pendamping gitu ya, pendampingi di kelas dan sebagainya. Banyak sekali, kompleks sekali. Siap.